Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, jadi pagi hari ini ya, cuaca masih hujan dan sedikit gerimis. Ini hujan dari tadi sekitar pukul 9 ya. Hari ini sudah hampir jam setengah 11, jadi cuaca masih turun hujan. Jadi saya tadi rencana memang mau berangkat ngarit, tapi hujan, jadi saya nunggu reda dulu. Jadi sambil nunggu reda, teman-teman sahabat ngarit dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi trik atau cara kepada teman-teman mengenai cara memperbaiki sabit atau arit pengaritan yang ujungnya patah ataupun mungkin kena kayu jadi rompel seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk arit pengaritan itu yang bagus adalah runcing pada ujungnya. Jadi kalau aritnya itu patah seperti ini ya, baik itu patah setengah senti ataupun 1 senti, nah itu untuk pengaritan itu nanti susah ya teman-teman. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, kalau kita sebagai pengarit tentunya sudah paham ya bagaimana kalau kita mungkin terpaksa mempergunakan arit yang ujungnya mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah ini sebenarnya tidak layak dipakai untuk ngarit ya, karena akan memperlambat ketika proses pengaritan atau ketika kita mencari rumput. Karena kenapa? Arit yang ujungnya patah seperti ini nih, apabila terpaksa kita pakai, maka ketika ujung rumput ini berbenturan dengan rumput, dia akan memperlambat laju babatan atau sabetan si arit tersebut. Makanya tidak ataupun bisa memperlambat proses pengaritan kita. Nah, untuk itu kita harus memperbaikinya. Maka pada video kali ini sedikit saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana cara memperbaiki ataupun membuat arit kita kembali runcing ya. Jadi untuk alat yang saya gunakan, kalau kita punya mata gerinda seperti ini ya, nah ini kita gunakan mata pemotongnya dan ini untuk gerindanya. Kalau kita tidak punya mesin seperti ini, terpaksa ya kita gunakan batu gerinda yang kasar seperti ini. Namun ini akan sangat lambat untuk proses memperbaiki arit yang patah seperti ini. Berbeda dengan kita gunakan mata pemotong gerinda ataupun mata asah seperti ini. Jadi alatnya kita gunakan mata gerinda dengan mata kita gunakan alat pemotong seperti ini, gerinda mesin ya, dan kita gunakan spidol. Jadi supaya nanti dengan harapan setelah kita perbaiki, ini arit ada 3 ya, jadi nanti akan kita perbaiki semuanya, mudah-mudahan nanti masih bisa kita gunakan untuk pengaritan. Sebab sayang ya untuk arit seperti ini ya teman-teman, masih tajam karena ini adalah arit galangan. Arit yang kita beli juga lumayan mahal ya, namun karena patah jadi susah ataupun tidak kita gunakan. Oke teman-teman, lanjut kita ke prosesnya ya. Jadi untuk arit yang pertama ini ya, ini patahnya ini sekitar 1 senti teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, kita coba ukur ya. Ini sekitar 1 sentian. Jadi ini akan kita garis dulu ya, buat supaya nanti dia runcing. Jadi yang pertama kita garis coret pakai spidol, kita gambar
supaya runcing kembali bentuknya. Karena arit yang papak ataupun tumpul pada ujungnya seperti ini, ini akan susah sekali untuk kita gunakan ataupun memperlambat proses pengaritan. Teman-teman lihat ya, itu yang bagian ini. Nah, ini harus kita buang, kita runcingkan pakai mesin. Jadi kalau untuk yang setengah senti seperti ini ya, ini langsung bisa kita gerinda pakai alat manual seperti ini. Jadi kalau yang 1 senti ini terpaksa harus kita potong menggunakan mesin pemotong ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, sobat ngarit dimanapun Anda berada ya. Jadi kita akan langsung saja ke proses perbaikan arit yang ujungnya tidak runcing lagi. Jadi pertama-tama kita harus gunakan mata gerinda seperti ini yang tipis ya. Jadi setelah itu kita harus potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dok. Nah, jadi untuk sementara ya teman-teman, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini jadi runcing ya. Kalau tadi bisa, ini panas ya, jangan dipegang. Nah, tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita harus buang. Nanti karena ini tadi lumayan tebal ya teman-teman, ini sekitar 2 mili ya. Aritnya ini tebal, jadi agak susah ya, agak lama. Nah, sudah nampak sekilas, udah mulai runcing ya. Kita ratakan dulu karena ini belum putus. Nah, jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, nah, ini nampak masih tebal ya teman-teman, dan belum rata. Untuk meratakannya kita harus ganti mata pemotong ini dengan mata gerinda untuk mengasah ataupun menggerinda ini ujungnya pada bagian atas ini dan ujung ini supaya runcing dengan sempurna ya. Kita akan ganti dulu, kita cabut dulu ya teman-teman supaya aman. Jadi kita ganti mata pemotong ini dengan mata gerinda. Kita ganti matanya ya. Kita eratkan. Nah, jadi teman-teman ya, bisa teman-teman perhatikan ini masih belum sempurna ya. Kita akan gerinda pada bagian atasnya.
Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk arit yang seperti ini nih ya, udah bisa kita gunakan kembali untuk ngarit. Karena tadi ketika kita gunakan arit yang ujungnya papak seperti ini, tidak lancip ya, atau tidak runcing, kita akan susah untuk ngarit karena rumput akan terbentur oleh yang datar ini. Nah, jadi arit yang selama ini kita gunakan harus runcing pada bagian ujungnya ya. Nah, ini sudah kita perbaiki atau sudah kita restorasi. Jadi kalau teman-teman tidak punya alat mesin seperti ini ya, bisa kita gunakan manual, namun ini akan lambat prosesnya. Jadi kita harus gunakan pakai alat pemotong ataupun pengasah mata gerinda seperti ini. Dan kalau itu patahnya paling-paling 2 mili, ya itu bisa langsung kita gunakan ini ya, langsung bisa kita asah. Nah, ini sedikit ya, langsung bisa kita asah atau kita hilangkan yang pada bagian ujungnya saja. Namun kalau patahnya sekitar 1 cm seperti ini ujungnya ya, nah ini harus terpaksa kita gunakan alat pemotong seperti ini. Nah, kita akan lampirkan lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, arit yang tadi mungkin selama ini tidak kita pakai, aritnya masih bisa kita pakai setelah kita kasih runcing lagi ujungnya. Jadi teman-teman ya, pengalaman saya sebagai tukang arit selama ini, kalau arit kita gunakan harus runcing ya. Nah, ini baru satu yang kita perbaiki. Kita akan perbaiki semua arit ketiga-tiganya nih ya. Jadi untuk yang satu ini pada bagian ujungnya ini terbelah ya teman-teman. Ini akan kita perbaiki juga ya teman-teman. Kita akan garis dulu, kita buat pola dulu ya teman-teman, karena ini juga sudah semakin kecil tapi sayang aritnya masih tajam. Jadi untuk arit yang satunya lagi ini pada bagian ujungnya ini terbelah ya, atau bisa teman-teman lihat, nah ini membelah karena ini adalah arit isen ya teman-teman. Jadi akan kita buang pada bagian ujungnya. Kita gambar pola dulu ya. Ini agak banyak juga kita ukuran pengurangannya. Kita garis dulu, kita buat runcing ya, walaupun nanti sudah tidak bisa kita pakai untuk ngarit, kita gunakan untuk membabat-babat yang sekiranya ringan ya. Nah, kita gambar pola sedemikian rupa supaya ujungnya juga runcing ya. Jadi ini ada 3 arit, ini tadi sekitar 1 sentinan, ini ujungnya ya yang kita perbaiki, dan ini sekitar 1 cm juga ya, namun ini tidak patah ya teman-teman, namun ini membelah seperti ini. Jadi terpaksa kita buang saja pada bagian ujungnya, langsung kita pakai alat. Oke teman-teman, nah untuk yang kedua, arit yang kedua ini mungkin nanti aritnya akan semakin tambah kecil ya. Nah mungkin ya kalau tidak bisa kita gunakan lagi untuk ngarit, bisa kita untuk ambil pinang ataupun membabat-babat apa namanya, semak kecil ya. Oke, kita buang dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi aritnya ini nanti tambah kecil ya teman-teman ya, berhubung kita buang tadi agak banyak ya. Ya memang karena airnya ini sudah semakin pendek ya, ini tadi tebal banget ya. Kita ganti dulu untuk mata potongnya menjadi mata gerinda. Nah, jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada ya, setelah kita runcingkan ujung-ujungnya seperti ini, nah ini arit sudah bisa kita gunakan lagi untuk ngarit ya. Nah, untuk arit yang satunya lagi ini, nah ini akan langsung kita asah saja ya, berhubung ini tumpulnya pada ujungnya ini sekitar 2 mili ya, kita langsung gerinda saja. Oke teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, jadi untuk hasil akhirnya ya, ini arit tadi yang ujungnya ini papak ataupun tidak runcing ya, sekitar 1 cm. Nah, tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi seperti ini ya. Nah, ini sudah kita runcingkan, jadi ini udah bisa kita pakai buat ngarit lagi. Dan untuk yang kedua tadi aritnya ini memang sudah semakin pendek ya, karena ini udah 2 kali kita runcingkan. Ini pun sudah bisa kita buat babat-babat rumput, masih bisa buat apa namanya, untuk ngarit juga insya Allah nanti masih bisa. Dan untuk yang ketiga ini aritnya cuma kita gerinda pada bagian ujungnya saja, karena ini cuma patah sedikit ujungnya. Oke teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, sedikit cara tadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, khususnya untuk peternak atau tukang ngarit yang mungkin di rumah ada arit yang ujungnya patah. Nah, itu masih bisa kita gunakan, kita perbaiki lagi. Pertama kita gunakan alat yang pakai mesin seperti ini, ataupun bisa kita gunakan manual ya. Tapi kalau untuk manual kayaknya kalau untuk patah agak lebar itu susah ya teman-teman, kecuali cuma setengah mili ataupun 1 mili masih langsung bisa kita kalau kita gerinda pada bagian ujungnya ini. Nah, tapi kalau sekitar senti ataupun 1,5 cm harus kita gunakan alat pemotong gerinda seperti ini dan alat untuk ngasahnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Untuk teman-teman yang baru saja menyimak atau menyaksikan video saya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan mungkin untuk tutorial yang sedikit ini ada manfaatnya bagi teman-teman, bisa dibantu share ke media sosialnya. Oke, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.